Oke, baik. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan lab untuk kalau tadi kita hanya melakukan lab untuk menunjukkan bagaimana caranya mengkonfigurasi VLAN. Nah, sekarang kita akan melakukan VLAN, mengkonfigurasi VLAN juga. Namun kali ini kita akan gunakan router dengan agar dapat mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan transmisi antar VLAN. Ya, jadi kalau Anda bisa lihat di sini, ini untuk meng-create ini saya ada punya tiga router, ya, dengan satu layer 2 switch, ya, layer 2 switch atau switch saja. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini gigabit 0/0/1.1 itu adalah sub interface untuk yang akan kita konfigurasi di router 2 untuk sebagai gateway dari 10.04.254, ya, untuk sebagai default gateway, ya, sebagai default gateway bagi VLAN 4, ya, anggaplah gitu VLAN 4. Sedangkan di satunya ada interface gigabit 0/0/1.3 sub interface-nya, ya, dengan IP address 10.08.254/24 untuk default gateway bagi router 3. Jadi nanti pada saat ada transmisi dari router 1 mau ke router 3, setelah dia sampai di switch, dia akan naik ke atas terlebih dahulu. Dia akan melakukan routing terjadi di sini, baru dikembalikan lagi. Gitu. Ya. Nah, ini kita bisa bebas untuk saat ini kita hanya pakai 2 VLAN, tapi kalau Anda mau Anda boleh bereksperimen lebih, ya. Saran saya untuk meng-create routernya, kita pakai aja yang router ini, ya, yang router tidak perlu pakai AR 1220 atau 2220, ya, pakai aja router biasa. Kita hubungkan antar kabel dan switchnya, untuk switchnya saya pakai yang S5700. Jadi S5700 ini 24 portnya adalah gigabit Ethernet semua, ya, sehingga lebih memudahkan. Oke, mari kita mulai konfigurasinya. Ya, jadi kita ya harus di start dulu. Nah, ini labnya saya buat sendiri. Kita start dulu device-nya. Oke, kalau sudah kita tunggu sebentar. Kita langsung aja Anda boleh klik di sini Open All CLI, ya. Jadi dia langsung muncul. Ya, router 1, router 2, router 3 dan switch. Jadi tinggal kita kasih nama aja untuk masing-masing penamaan, tinggal kita kasih. Rubah dulu namanya, yang paling gampang, yang paling mudah itu adalah tentunya merubah nama. Ya, jadi router 1 system name atau system view dan system name 1. Itu aja dulu. Untuk tahap pertama, ya, sebelum Anda ngapa-ngapain, selalu pastikan nama dari device-nya sudah kita ganti. Di router 3 juga sama. System view dan system name 3. Oke. Kemudian di switch juga sama. Sysname SW1. Ya, right. Sudah. Baik, sekarang kita bisa, ya, kalau di router 1 ini gampang aja, yang kita perlu konfigurasi cuma IP address-nya doang. So, kita langsung masuk IP/address, interface gigabit 0/0/1, ya, dan kita kasih IP address seperti biasa 10.04.1/24. Oke. Ya, di router 3 juga sama. Interface gigabit 0/0/1, IP spasi address 10.08.1/24. Oke, itu adalah di router 1 dan router 3. Nah, nanti akan agak sedikit banyak kerjaan adalah di router 2 karena kita akan mengkonfigurasi sub interface, ya. Oke, sekarang sebelum kita mengkonfigurasi sub interface, karena ini terhubung dengan menggunakan switch, maka switch juga perlu kita create VLAN-nya. Ya, karena kalau enggak, ya semuanya berada dalam VLAN yang sama, yang ngapain gitu, ya. Oke, so kita bikin aja VLAN batch. VLAN batch ini kalau kita mau bikin
Nah, jadi di sini bisa kita pakai kalau kita mau create misalnya batch 1 2 4 5 6 7 8. Nah, kita bisa pakai VLAN batch 4 to 8 gitu ya. Jadi dia akan create 4 5 6 7 8. Atau kalau kita tidak pakai itu, misalnya kita pakai VLAN batch 48, maka dia akan meng-create secara otomatis ya VLAN 4 dan VLAN 8. Ya, jadi kalau kita pakai sekarang kita display VLAN, ya di sini sudah lihat ada VLAN 4 dan VLAN 8 sudah di-create buat kita. Jadi kita nggak perlu VLAN 1, VLAN atau VLAN 4, ya kemudian setelah itu kita VLAN 8. Boleh kita create secara lebih mudah. Oke, kemudian sekarang kita seperti tadi ya, untuk setelah kita meng-create VLAN, next step-nya adalah kita harus meng-create atau masukkan port tersebut ke dalam VLAN berapa. Ya, kalau di switch 1 ini ada gigabit 001, gigabit 03 dan gigabit 002. Ya, yang kita akan settingkan di sini ya untuk router 1. Nah, sekarang kita create dulu interface gigabit 0/0/1. Kemudian jangan lupa port link type-nya adalah kita rubah sebagai akses ya. Akses, dan kita kasih port default VLAN adalah VLAN 4. Oke. Kemudian setelah itu kita lakukan untuk hal yang sama di gigabit 03 yang terhubung ke router 3. Oke, so kita langsung saja interface i0/0/3 dan port link type akses dan port default VLAN adalah VLAN 8 ya. Oke, sekarang ini sudah selesai. Kita tes kembali apakah sudah benar. Display VLAN. Oke, di sini sudah muncul ya, gigabit 001 bagian dari VLAN 4 dan gigabit 03 gigabit 03 merupakan bagian dari VLAN 8. Nah, sekarang bagaimana dengan antara switch 1 ke switch ke router 2? Ini adalah trunk link. Ya, jadi kita harus meng-create dia sebagai trunk. Nah, sekarang kita konfigurasi interface gigabit 0/0/2, port link type adalah trunk, kemudian port trunk allow pass. Nah, ini karena kita harus izinkan dia VLAN berapa aja nih yang diizinkan untuk melewati. Nah, karena kita hanya punya 2 VLAN, itu VLAN 4 dan VLAN 8. So, port trunk allow pass VLAN 4 spasi 8. Nah, sekarang ini sudah menjadi trunk link. Ini adalah access link kedua ini ya. Nah, sekarang kita mau create next step-nya adalah kita konfigurasi VLAN routing. Ya, konfigurasi VLAN routingnya dengan menggunakan sub interface yang terdapat di router 2. Nah, router 2 lain lagi cerita. Nah, di sini router 2 kita ingat kita meng-create interface bukan pada interface-nya langsung, tapi pada sub interface-nya. Ya. So di sini kita harus bedakan interface gigabit 0/0/1.1. Ya, ini akan secara otomatis. Kemudian kita berikan IP address seperti biasa. IP address berapa? 10.0.4.254 spasi 24. Oke. Kemudian di sini selain karena kita bermain dengan inter-VLAN routing, maka kita harus ada .1q termination-nya. .1q termination VID-nya, VLAN ID-nya untuk VLAN ID berapa? VLAN ID-nya adalah VLAN ID 4. Ya. Kemudian kita pakai ARP broadcast enable. Ya, itu adalah konfigurasi yang harus kita create untuk ini pada sub interface gigabit 001.1. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan untuk interface pada gigabit 001.3. Interface G0/0/1.3 ya.
Kemudian kita berikan IP address-nya, IP spasi address 10.0.8.254 spasi 24. Ya. Kemudian .1q termination. .1q termination ada VID-nya adalah VID 8. Ya, karena kita mau create-nya untuk VLAN 8. Nah, kemudian ARP broadcast enable. ARP broadcast enable. Oke, selesai. Nah, ini simple, very simple ya, tapi sekarang kalau kita mau lihat, kita mau coba nih ya, kita mau tes konektivitas antara router 1 dan router 3 gitu ya. Jadi router 1 dan router 3 kita coba dari router 1 ya, kita ping 10.0.8.1. Oke. Oke, kenapa masih request timeout? Bagaimana dengan router 3? Coba kita tes ping. Klik dulu ping 10.04.1. Oke. Kenapa masih request timeout di sini? Nah, ingat, ini kita bermain-main dengan router. Berarti pada saat kita bermain dengan router, kita harus punya apa? Routing table. Ya, router hanya bisa mengambil keputusan mau lewat jalur mana apabila tercatat di routing table. Sekarang kita coba lihat di sini, display IP routing. Ya, coba Anda lihat di situ. Yang ada di router 3 ya, itu adalah jaringan 10.08.0 ya, which is this one. Yang jelas kalau dia ping ke 10.804.254 pasti mau 10.0.8.254. Ya, pasti bisa. Ya. Demikian pula dengan kalau di router 1. Router 1 kalau saya ping ke 10.0.4.254 itu pasti reply. Nah, terus gimana dong? Ya, langkah satu-satunya yang harus kita lakukan adalah kita harus meng-create apa? Kita harus meng-create rute. Ya, kita harus meng-create rute untuk menginformasikan kalau mau ke jaringan mana, ya masih ingat mau ke jaringan mana harus lewat mana, gitu kan? Nah di sini cuma kan kalau namanya jaringan seperti ini, ya kita agak repot kalau kita harus create satu persatu. Nah caranya gimana? Ya kita pakai aja IP default route. Ya, kita create default route. Jadi IP route test static mau kemana? Ya. Saya mau kemana aja lewat 10.0.4.254. Nah ini di router 1 nih. Karena dia kalau udah nggak tahu mau kemana, kau lempar aja ke sini 10.0.4.254, which is yang di router 2. Oke. Nah di router 3 juga sama. Ya kita create juga IP route static 0.0.0 spasi 0.0.0 spasi 10.0.8.254. Oke, sekarang sudah kita create default static route-nya. Ya, default static route-nya sudah terbentuk di sini. Nah, sekarang kita coba ping seperti tadi. Ya, kalau tadi Anda kan pas pingnya kan tadi pertama kali di atas ini kan request timeout nih. 10.041 request timeout. Sekarang kita coba ya. 10.041. Nah, ini udah reply. Ya, berarti dari sini router 3 mau ke sini dia akan naik ke switch. Ya, kita bisa coba trace route sih. 10.0.4.1. Ya, jadi dia ke 10.0.8.254. Nah, 10.0.8.254 dia udah tahu jalur, oh ada jalur mau ke jaringan 10.0.4.0. Nah, itu akan dilempar kemana? Nah, ternyata dilemparkan langsung ke bawah. Nah, sekarang kita lihat di router 2. Ya.
kita lihat di routing table-nya. Display IP routing ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di routing 2, di router 2 itu punya rute ke jaringan 10.040 dan 10.080. Ya, jadi dengan sub interface tentunya. Nah, sekarang kalau misalnya just in case, misalnya saya mau tambahkan lagi satu jaringan baru gitu ya. Misalnya saya iseng, saya mau tambahkan jaringan baru. Let's say saya pasang satu jaringan baru di sini, router 4. Kemudian saya hubungkan kabel dari let's say gigabit 004 ke gigabit 001 di sini. Ini kita start masalah. Nah, di sini katakanlah ada jaringan baru yang saya baru create. Kita bikin jaringannya adalah katakanlah jaringan berapa IP address-nya? G0/0/1, IP address-nya adalah 10.0.12.1 lah misalnya gitu ya, /24 dan 48.12 gitu. Nah, berarti kita di sini harus kita create lagi gitu. Di sini kita harus create ya, tentunya untuk konfigurasinya ya kita CLI system 4. Oke, kemudian di sini kita ya kalau di router aksesnya sih nggak masalah, nggak pusing, cuma tinggal interface aja, interface G0/0/1 di spasi address 10.0.12.1 spasi 24. Nah, kalau di akses device-nya cuma itu. Nah, cuma yang harus kita konfigurasi tentunya nanti adalah static root-nya ya. Nanti setelah kita create di sini, kita akan tambahkan lagi satu jaringan baru. Misalnya di VLAN. Oh ya, di switch 1 ini juga harus kita create. Ini bagian gigabit 004 ini bagian dari VLAN berapa, itu kan harus dijelaskan juga. Oke, so kita create dulu di switch 1. Di switch 1 kita tambahkan VLAN baru ya. Misalnya kita bikin switch 1, kita bikin VLAN 12 ya, kita bikin ada VLAN 12. Kemudian interface G0/0/berapa 3 ya, 4. Oke, G0/0/4 port link desk type adalah akses, jangan lupa. Kemudian port default VLAN-nya adalah VLAN 12 yang sudah kita create. Nah, ini sudah kita masukkan. Nah, next step-nya adalah kita konfigurasi di router 2 nih. Kita tambahkan satu interface, sub interface baru gitu ya. Tambahkan satu sub interface baru namanya G0/0/1.12 10.0.12.24/24. Ini ada satu device baru, anggaplah gitu. Oke, kita create di router 2. Kita bikin interface G0/0/1.12 ya. Kita masukkan di jaringannya adalah IP address 10.0.12.54 spasi 24. Kemudian .1Q termination. .1Q termination VID-nya adalah 12 ya. Baru ARP broadcast enable. ARP broadcast enable. Oke.
Ini sudah selesai. Apakah ini sudah selesai? Nah, kita coba nih. Ya udah, kita cobalah, iseng lah ya. Kita main. Sekarang kita tes ping dia. Ping 10.012.254. Kok masih request timeout? Nah, itu pertanyaannya. Ya. Oke. Ini sudah jadi. Oh, kita belum bikin apa namanya? IP root. Ya, IP root. Ya, IP root kita belum bikin. Tapi IP root sebenarnya kalau cuma ping ke tetangganya, ke interface-nya dia harusnya bisa dong. Ya. Nah, ini ada satu yang kita lupa bikin. Kenapa? Ingat, tadi pada saat kita meng-create di switch 1, ya ada satu perintah yang kita berikan di atasnya, yaitu mana masih kelihatan? Nah, ini dia. Nih, port trunk allow pass untuk VLAN 4 dan 8. Sedangkan kita ada VLAN baru namanya VLAN 12, gitu ya. Nah, ini belum masuk. Nah, sehingga kita harus konfigurasi port, atau kita harus konfigurasi izinnya dulu, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke interface G0/0/2. Ya, G0/0/2 ini. Kemudian kita port trunk allow pass VLAN 4, 8, 12. Nah, ini sudah kita berikan izin. Nah, sekarang kita coba tes ping. Nah, ini sudah reply. Ya, berarti ini sudah masuk. Nah, cuma sekarang again kita masih belum bisa ping ke tetangga. Ya. Ping 10.0.8.1 gitu. Masih nggak mau. Kenapa? Karena kita belum bikin default static root. Ya, oke, kita tinggal create satu lagi, static root, default static root, maka semuanya akan bisa connect. Oke, tinggal kita quit dulu di sini. IP default IP root static 0000 spasi 0000 adalah ke 10.0.12.254. Oke, sudah. Sekarang kita tes ya, ping ke tetangganya nih. Ping 10.081. Oke, sudah reply. Selesai. Ya, jadi itu adalah sedikit variasi tambahan. Jadi kalau misalnya Anda mau eksperimen, mau coba-coba sendiri bikin jaringan baru, misalnya Anda boleh tambahkan satu router lagi di sini, bikin jaringan baru. Jangan lupa di routernya, yaitu Anda create dia punya sub interface. Kemudian setelah di sub interface-nya sudah di create, default static root-nya di create, dan kalau misalnya kita pakai tadi trunk allow pass, nah itu kita harus izinkan dia supaya bisa mengakomodir VLAN yang sudah VLAN baru yang kita buat, gitu ya. Oke, itu adalah demonstrasi lab VLAN routing dengan layer 2 switch.